Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 5 SD dimanapun kalian berada, khususnya kelas 5C Sekolah Indonesia Jeddah. Oke, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran setelah 2 minggu kita libur karena liburan Idul Adha ya. Nah, semoga kalian hari ini masih tetap semangat untuk menerima pelajaran dari ibu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga ilmu yang kalian dapatkan nanti bermanfaat dan barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Ya, masih tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, kamu lihat ini, perhatikan gambarnya, dan pastinya by Rahmis Kelas ya. Oke, nah sekarang Ibu mau membagi-bagi pelajaran yang ada di pembelajaran 5 ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan faktnya atau ya bidangnya. Nah, sekarang pelajaran yang kita bahas dulu tentang pelajaran IPA ya, di mana kompetensi dasar di pelajaran IPA ini dalam pembelajaran 5 tersebut adalah menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sementara tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan dapat kalian lakukan gitu ya. Oke. Sekarang lihat gambar di slide ini. Ada Edo. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, pastinya anak-anak ibu juga penasaran dong ya. Kok bisa berbeda sih cara bergerak mereka antara siput dan kelinci? Yuk, sama-sama kita cari tahu ya. Oke, di sini ayo mengamati. Silakan anak-anak lihat 2 ekor hewan ini antara kelinci dan siput. Silakan diamati. Kira-kira gimana sih? Bagaimana sih mereka? Ya. Nah, apa yang kita temukan di sini? Yuk, kita lanjut. Nah, ini dia. Temukan perbedaan di antara keduanya, antara kelinci dan siput. Bagaimana karakteristik kelinci dan bagaimana pula karakteristik siput? Karakteristik itu ciri-ciri ya, anak-anak. Ciri-ciri kelinci seperti apa? Ciri-ciri siput seperti apa? Nah, di sini untuk nomor 1 sudah diberitahukan bahwa ciri-ciri kelinci adalah merupakan hewan vertebrata. Sementara ciri-ciri siput adalah hewan avertebrata.
Nah, bagaimana untuk nomor 2, 3, 4, dan 5-nya? Apakah ini menjadi tugas buat kamu? Kita lihat ya. Nah, ternyata ini bukan merupakan tugas buat kamu. Ini adalah bantuan dari ibu ya. Dan ibu memang sudah mencari juga di Google, di internet ya. Nah, ini dia ciri-ciri kelinci dan siput. Nah, kita lanjutkan. Di mana tadi ciri-ciri kelinci adalah merupakan hewan vertebrata. Yang kedua, hewan beranak. Ketiga, gerakan kelinci melompat. 4, kelinci dipenuhi bulu halus. Kelima, gerakan pada kelinci lincah, ya, gesit. Nah, itu dia lincah. Sekarang karakteristik yang ada pada siput atau ciri-ciri yang ada pada siput. Ya, pertama, siput merupakan hewan avertebrata. Kedua, siput merupakan hewan bertelur. Ketiga, gerakan siput merayap. Keempat, siput dilindungi cangkang. 5. Gerakan pada siput lambat. Itulah ciri-ciri di antara dua hewan ini ya. Oke, kita lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, jadi siput ini tidak memiliki tulang belakang. Beda dengan kelinci. Sementara kelinci adalah merupakan hewan vertebrata, di mana kelinci vertebrata itu termasuk hewan yang memiliki atau mempunyai tulang belakang. Oke, sekarang adapun ciri-ciri hewan avertebrata antara lain adalah susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, sekarang kamu lihat, amati lagi hewan siput ini. Ini adalah organ, ya, organ dari siput. Nah, sekarang apa sih nama organ siput? Organ geraknya. Nah, sekarang ini dia, kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Ya. Fungsinya seperti apa? Atau fungsinya untuk apa? Nah, fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ya, pastinya. Kita lihat. Nah, anak-anak pasti ingat dong. Masih ingat dong ya tentang kelinci, di mana kelinci itu merupakan hewan vertebrata. Kebalikan dari avertebrata. Ya, di mana vertebrata adalah hewan yang mempunyai atau memiliki tulang belakang, yaitu dimiliki oleh kelinci. Sementara avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti siput, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke pembelajaran berapa ya waktu itu ya? Tentang kelinci, merupakan hewan vertebrata. Nah, organ gerak yang ada pada kelinci adalah kaki. Masih ingat ya anak-anak ya? Nah, apa sih fungsinya? Apa fungsi kaki untuk kelinci? Nah, ini dia. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki.
kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Ini hanya untuk mengulas kembali ya, atau mengulang kembali pelajaran kita sebelumnya. Karena masih ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini ya. Agar kamu tidak melupakan pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari kemarin-kemarin ya, anak ibu semua. Oke, kita lanjut. Nah, tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lainnya selain kelinci. Ya, oke. Kalau kamu mungkin sedikit lupa dengan hewan vertebrata ini, maka kamu kembali lagi ke pelajaran sebelumnya. Lihat-lihat lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini baru ibu beri tugas ya. Kamu baca ini tugas. Kamu disuruh mengamati ya. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Ya. Identifikasi ini maksudnya cari tahu ya. Nah, akhirnya kamu tulislah di sini. Tulis di buku buku latihanmu aja. Nanti kamu foto seperti biasa, kamu kirim ke WhatsApp pribadi ibu ya. Nah, sekarang tugas kamu ternyata mencari jenis hewan avertebrata selain dari siput ya. Nah, ini dia. Belalang, cacing, ubur-ubur, seperti contoh yang tadi selain dari siput ya, sudah disampaikan bahwa ketiga hewan ini adalah merupakan hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, apa sih nama organ gerak di ketiga hewan ini dan apa fungsinya dari masing-masing? Silahkan dikerjakan ya. Ibu tunggu hasilnya sampai nanti malam. Oke? Nah, kesimpulan. Apa kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini? Khususnya untuk bidang IPA ya. Nah, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, katak, kura-kura, dan lain-lain. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini tulang ya, kurang A-nya. Contohnya siput, cacing, dan lain-lain. Siput, cacing, belalang, cumi-cumi ya. Itulah contoh dari hewan avertebrata. Oke? Nah, sekian dari Ibu. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi ya. Ibu berharap seperti itu. Nah, andai masih ada nih yang kamu belum paham, silahkan tanyakan ke Ibu lewat WhatsApp aja. Oke, atau silahkan kalau kamu mau nelpon boleh Ibu layani ya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.